Halo teman-teman semua, selamat datang di Rumah Bimbingan Belajar CIC Prokerto. Gimana nih kabar kalian? Semoga lagi pada sehat semua ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng soal fisika. Ada yang suka fisika? Tepatnya tentang dinamika partikel. Nah, kalau di sekolah ini biasanya dipelajari waktu kelas 10 nih, tepatnya semester 2. Nah, terus dinamika partikel itu apa? Kita telisik dari kata awalnya dulu ya, yaitu dinamika. Dinamika itu merupakan cabang mekanika yang mempelajari penyebab gerak, yaitu gaya. Nah, terus kalau partikel itu benda yang akan ditinjau itu dianggap sebagai partikel. Nah, jadi dinamika partikel itu ini mempelajari tentang penyebab gerak pada suatu benda. Oh iya, sambil lupa kenalan. Ini nama Miss adalah Miss Caca. Nah, Miss Caca ini kalau di CIC Prokerto tuh ngajar jadi atau guru IPA, Sains. Nah, jadi mungkin kalian akan bertemu sama Miss di pembahasan fisika, kimia, maupun biologi. Oke, kita lanjut ke materi ya. Untuk dinamika partikel ini berkaitan dengan hukum-hukum Newton, di mana hukum Newton itu ada hukum 1, 2, dan 3. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, kita bahas hukum 1 Newton. Bunyinya seperti ini. Apabila tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Jadi, benda yang diam akan selalu diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, perlu digarisbawahi di sini jika tidak ada resultan gaya. Berarti kalau gitu resultan gayanya atau F-nya 0 ya. Terus nih, selalu pada keadaannya. Bendanya diam akan diam, yang bergerak akan bergerak. Berarti kalau gitu percepatannya adalah 0. Makanya yang diam akan diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Contohnya apa nih Miss aplikasi hukum Newton di kehidupan kita sehari-hari? Contohnya ini, misalkan kita naik angkot gitu ya. Nah, terus tiba-tiba waktu di jalan ada sapi lewat. Nah, itu kan otomatis supirnya ngerem mendadak kan. Nah, akibat rem mendadak itu badan kita akan terdorong atau jatuh ke arah ke depan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, peristiwa tersebut terjadi karena badan kita itu berusaha mempertahankan keadaan. Nah, jadi kan kita mobilnya bergerak tuh ke arah depan. Nah, tiba-tiba disuruh diem. Nah, walaupun disuruh diem, dia tetap berupaya untuk mempertahankan keadaannya. Jadi, badan kita condong ke arah depan karena kan mobilnya berarahnya ke arah depan. Nah, keadaan yang harusnya ke arah depan, jadi kita badannya juga condongnya ke arah depan. Tuh, terus contoh lainnya adalah ini. Misalkan kita naruh buku di meja ya. Nah, kan benda itu atau bukunya tuh nggak bisa gerak kan. Jadi dia bisa cuma diam. Nah, kalau kita letakkan meja di tengah ya, menjadi nggak ada angin, nggak ada apa-apa, itu pasti dia akan tetap diam di situ. Nggak mungkin dia akan jalan-jalan kemana. Karena yaitu hukum Newton, benda yang diam akan tetap diam. Selanjutnya adalah hukum kedua Newton atau hukum 2 Newton. Bunyinya, percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, percepatan atau A itu sebanding sama resultan gaya atau F.
Jadi persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana M itu massa, A dan itu percepatan, dan F-nya adalah gayanya ya. Nah, terus aplikasi hukum keduanya apa? Contohnya adalah ini, gerobak ya, gerobak dorong ini. Nah, coba bandingkan antara yang kosong sama yang ada gambar anaknya. Manakah yang akan geraknya lebih cepat? Pasti yang ini ya, yang kosong ya, karena masanya kan kecil. Misalkan ini massa gerobaknya 5, cuma 5 kilo. Nah, terus kalau di sini yang ada gambar anaknya itu misalkan anaknya beratnya 20 ya. Jadi dia mendorongnya 20 tambah 5, 25 kilo. Berarti kan lebih berat ya, masanya lebih berat. Jadi gaya yang dikeluarkan itu juga perlu lebih banyak. Bunyinya, jika dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua adalah sama, namun berlawan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Jadi simpelnya rumusnya seperti ini. F aksi sama dengan negatif F reaksi, di mana besarnya sama, F aksi sama reaksi, cuma bedanya karena berlawan arah, jadi F reaksi itu nilainya negatif. Misalkan nih, ada dua benda ya, terus saling bentukan, masing-masing punya gaya masing-masing ya. Misalkan arahnya seperti ini. Nah, F12 sama F21. Nah, dan misalkan F aksinya itu yang F12 ya, sedangkan F reaksinya F21. Jadi, hasilnya seperti ini. Nah, F12 itu sama dengan hasilnya sama dengan F21. Bedanya F21 nilainya negatif karena berlawanan dengan gaya reaksinya, yaitu F12-nya. Seperti itu. Nah, itu kan rumusnya. Contohnya apa nih, Miss? Contohnya adalah misalkan kita memantulkan bola ya ke lantai. Nah, pasti kan kita dorongnya ke bawah tuh. Tapi bola itu akan kembali ke atas gitu kan. Nah, jadi bola yang memantul ke bawah itu aksi. Nah, reaksinya ini memantul kembali ke arah atas. Selain itu ada juga nih, misalkan kita mendayung perahu. Nah, kita mendayung perahu kan ke belakang ya, ke arah sini, berarti ke arah belakang. Kita memberikan gaya kepada air ke arah belakang. Nah, si air akan memberikan gaya reaksi berupa dorongan ke arah ke depan ya, F aksinya ke belakang, terus F reaksinya ke depan. Jadi kenapalah si perahu itu bisa bergerak ke depan, itu karena ada aksi reaksi antara airnya, antara air dan dorongan yang kita lakukan. Itu. Nah, tadi kan udah dibahas ya tentang hukum Newton dari hukum 1 sampai 3. Nah, biar kalian gak bingung, ini Imis punya contoh soal pengaplikasian hukum Newton. Soalnya, sebuah meja yang memiliki massa 15 kg didorong oleh Zizi. Jika percepatan benda adalah 2 meter per sekon kuadrat, maka berapakah gaya dorong yang dilakukan Zizi? Nah, kayaknya ini ya, mendorong ke arah depan. Nah, kita tulis aja dulu yang diketahui apa aja. Nah, berarti yang diketahui di soal massa ya, massanya 15, terus percepatannya 2, A-nya 2. Nah, berapa gaya dorong yang dilakukan? Nah, berarti F yang ditanyakan. Nah, kalau punya A yang jelas ini, berarti berlaku hukum Newton yang kedua, di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, F kan yang ditanyakan ya, berarti tinggal kita masukkan nilai M sama A-nya. M-nya kan berarti berapa tadi? 15 ya.
dikali A. A-nya 2. Nah, 15 kali 2 berapa? 30 ya. Jadi F-nya sama dengan 30 Newton. Nah, itu deh materi kita pada video kali ini. Jadi kita udah membahas ya tentang hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Contohnya di lingkungan itu seperti apa, dan contoh soalnya seperti apa. Nah, untuk ke depan mungkin kita akan bahas tentang macam-macam gaya yang bekerja pada suatu benda. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah belajar sama Miss Caca, dan see you on the next video. Bye-bye.